Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam ibadah Raya Online Home Ministry. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang mati. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan dan Bapa kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama berapa hari yang kami lewati bersama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat setiap kami. Kami akan terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Khususnya pada ibadah Raya Online pada saat ini Bapa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan, kami mengikuti ibadah ini bersama-sama. Dan biarlah ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sangat indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib bukti mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus.
kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan terus, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Kami kagum hormat kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Kau mati dan bangkit bagi kami. Kau terima segalanya. Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Kaulah kebenaran kami, Kaulah jalan kami Tuhan. Kaulah kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Puji Tuhan, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Oleh sebab itu kita siap memuji Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Mari sama-sama memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa
mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli
kerajaan surga. Itu hanya iman agama, hanya percaya-percaya biasa saja. Sama seperti contohnya, saya percaya kepada istri saya percaya kepada saya. Saya percaya kepada anak-anak saya percaya kepada saya sebagai orang tuanya. Karena kalau iman kita cuma iman agama, maka ketaatan saudara juga hanya ketaatan agama. Kalau saudara memulai kehidupan saudara dengan iman agama dan menyelesaikannya dengan ketaatan agama, saudara adalah orang yang paling malang. Sebab saudara tidak mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Itu ditulis dengan jelas dalam firman Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Filipi 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bahwa kebenaran dia, ketaatan dia, bukan karena kebenaran agamawi, bukan karena kebenaran melakukan hal-hal yang secara agamawi, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus. Jadi saudara, ketaatan kita didasarkan pada iman kita, dan iman kita didasarkan pada pribadi Yesus. Sekarang pertanyaannya, percayakah saudara bahwa pusat dari iman kita adalah pribadi Yesus? Yesus adalah pusatnya, bukan yang lain. Seringkali kita orang percaya sangat kuat pada liturgi dan ritual, tapi kita kehilangan keutamaan Kristus. Padahal iman dan ketaatan kita berpusat kepada Kristus, karena Kristus adalah Raja. Ingat saudara, ketaatan kita harusnya kepada Raja. Jadi ketaatan itu adalah bahasa kerajaan. Itu bukan cuma sekedar bahasa agama. Kita ini taat karena Raja yang menyuruhnya. Betul? Saya taat karena saya takluk kepada Sang Raja. Tapi kalau saudara masih berpikir agama, berat saudara. Agama memberikan kepada saudara ketaatan yang palsu. Rasul Paulus bilang, Filipi 3 ayat 5-6. Aku taat. Filipi 3 ayat 5-6, saya akan bacakan buat saudara. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang atau sekte Farisi. Itu sekte yang paling tinggi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Ini kehidupan Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Lalu Paulus bilang pada waktu itu, ketaatannya itu sungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh melakukan semuanya. Dia sungguh-sungguh taat mentaati hukum Taurat. Tidak ada satupun yang dia lewatkan. Semuanya dia lakukan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan ketulusan dia lakukan. Tapi ini yang dia katakan. Semua ketaatan yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh sebelum saya terima Kristus, itu adalah ketaatan yang sungguh-sungguh salah. Berarti ada kemungkinan kita taat pada jalan yang salah. Ya iyalah saudara, semua agama mengajarkan ketaatan. Tapi kalau kerajaan Bapa di sorga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita itu punya pondasi. Ketaatan kita itu punya pusat. Di mana pondasi dan pusatnya adalah pribadi Yesus Kristus, bukan yang lain. Itulah yang menjadi dasar kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak punya dasar, maka kita hanya akan hidup beragama. Dan kalau saudara hanya hidup beragama, firman Tuhan bilang, agama tidak menyelamatkan manusia. Saudara tidak selamat karena hal tersebut.
ketaatan yang dibuat berdasarkan agama. Maka menurut Kolose 2 ayat 18 adalah ketaatan yang hanya untuk dipuji orang. Hanyalah ketaatan untuk kesombongan. Mau dipuji ketaatannya, mau dipuji orang, dibilang hebat sama orang. Ketaatan hanya untuk show kepada orang lain. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita taat kepada Bapa di sorga, karena kita takluk pada pemerintahannya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu intronya, sekarang saya akan masuk dalam khotbah. Apa arti ketaatan dalam firman Tuhan? Dalam firman Tuhan, kita sama-sama tahu dibagi dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kata ketaatan diartikan dalam beberapa kata. Contoh, kata dengar, itu artinya taat. Mendengar suara Tuhan, itu artinya taat. Maka waktu kita kecil, ada kata begini, dengar-dengaran. Mungkin orang tua kita bilang, hey, dengar-dengaran ya. Sehingga kita seringkali berpikir bahwa ketaatan itu cuma sekedar mendengar. Tapi firman Tuhan dalam perjanjian lama juga menuliskan bahwa kata taat selain diartikan mendengar, ketaatan juga punya pengertian percaya penuh, berserah penuh. Ketaatan juga punya pengertian tindakan yang sesuai atau bertindak sesuai. Itu kata-kata yang dipakai di dalam perjanjian lama. Makanya Bapa yang di sorga bilang, kalau kamu mendengarkan suaraku. Kalau saudara baca di perjanjian lama, kalimat itu sering muncul. Semua perintah Tuhan kepada Musa begitu. Kalau kamu mendengarkan suaraku, maka akan baik-baik keadaanmu. Sebab kata taat di dalam perjanjian lama punya pengertian dengar dan lakukan. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, sudah agak berbeda kata taatnya. Kata taat di perjanjian baru artinya sudah menjurus kepada penundukan diri kepada suatu pemerintahan. Itu di perjanjian baru. Ketaatan lebih kepada pemerintahan mutlak yang turun atas kita, sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Itu kata taat di dalam perjanjian baru. Di mana kata yang paling banyak dipakai di perjanjian baru itu adalah kata hupotasso. Hupotasso itu di dalam kata Yunani itu punya pengertian orang tunduk dan melakukan apa yang diminta oleh atasan. Jadi sekali lagi hupotasso. Hupotasso di dalam firman Tuhan katanya hupotasso, bukan hupotassomai. Itu dua hal yang berbeda. Kalau hupotassomai adalah ketaatan seperti tentara, taat untuk mati, taat sampai mati. Jadi saya kasih contoh, ketaatan hupotassomai itu artinya begini. Kalau komandan saudara suruh lompat dari lantai 20, ya harus lakukan. Orang itu harus lakukan, prajurit harus lakukan. Tapi kata hupotassomai tidak ada di dalam firman Tuhan, nggak ada. Yang ada adalah kata hupotasso. Hupotasso artinya begini, kita taat melakukan sesuatu karena kita mengenal, karena kita punya hubungan dengan yang memerintahkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu kata taat di dalam perjanjian baru. Kita taat karena cinta. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai kita. Makanya kita taat kepada Tuhan. Tapi bukan hanya cinta, tapi juga suatu bentuk penundukan diri. Suatu bentuk penyerahan diri. Bahwa gini, saya setuju, saya memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan katakan buat saya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Raja itu merupakan tanda bahwa kita menundukkan diri kita pada satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Raja di atas segala raja.
Oleh sebab itu mari kita perbaiki konsep ketaatan kita selama ini, di mana mungkin kita seringkali berpikir bahwa ketaatan cuma sekedar taat saja. Saya lanjutkan. Mengapa ketaatan sangat penting? Karena ketaatan itu merupakan cara kita untuk memanifestasikan kebenaran Tuhan atau kebenaran daripada kerajaan sorga. Sekali lagi, ketaatan sangat penting karena ketaatan itu merupakan cara kita untuk memanifestasikan kebenaran Tuhan atau kebenaran kerajaan sorga. Kita lihat sama-sama ayatnya di 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Elohim. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Perhatikan kalimat itu, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Elohim. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan buat saudara dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris. Dikatakan gini, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. By manifestation of truth. Perhatikan kalimat itu. But by manifestation of the truth. Bagaimana kita memanifestasikan kebenaran. Nah, itu prinsipnya saudara. Disinilah mengapa ketaatan itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak daripada Bapa di sorga. Karena itu saya mau katakan, ketaatan tidak bisa digantikan dengan cara yang lain. Ketaatan tidak bisa diganti dengan memberi. Ketaatan tidak bisa diganti dengan cara apapun yang lain. Saudara tidak bisa sogok Tuhan. Sebab begini, tujuan Tuhan menaruh saudara dan saya di dunia ini adalah supaya kehendak Bapa terlaksana di dunia ini lewat saudara dan saya. Ini adalah hal yang paling dasar, yang penting sekali untuk saudara dan saya ketahui. Mengapa kita harus taat? Karena Elohim, karena Tuhan kita itu roh. Yohanes 4 ayat 24 bilang seperti ini. Elohim, Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu roh saudara. Bapa di sorga itu roh. Maka kita tidak bisa melihat Bapa. Yohanes 1 ayat 18 bilang bagian A. Bahwa kita itu tidak bisa, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Firman Tuhan jelas di dalam Yohanes, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tidak ada, kenapa? Karena Bapa itu roh. Roh nggak bisa dilihat, bukan? Roh nggak bisa dilihat, saudara. Roh nggak kelihatan. Dan semua yang ada di dalam kerajaan sorga, kerajaan Bapa, juga itu sifatnya roh, spiritual. Kerajaan Bapa nggak kelihatan. Saudara nggak bisa lihat dengan kasat mata kerajaan Bapa. Saudara nggak bisa lihat kemuliaan Bapa dengan kasat mata. Sebab semuanya itu terjadi di alam roh. Dan alam roh tidak kelihatan. Kebenarannya nggak kelihatan. Kehendaknya tidak kelihatan. Cara kerjanya tidak kelihatan. Karena Tuhan itu raja dari spiritual kingdom. Raja dari alam roh. Tapi Yohanes 1 ayat 18 bilang, anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Berarti begini, Yesus yang menyatakannya. Menyatakan maksudnya bagaimana? Tadi yang saya katakan kerajaan Bapa itu tidak kelihatan. Kerajaan Bapa yang ada hukumnya, ada budayanya, ada gaya hidupnya. Itu nggak kelihatan. Tapi mau menyatakan dirinya di bumi ini.
Yang tidak kelihatan itu mau menyatakan dirinya. Dan bumi adalah tempat di mana kehendak Elohim atau kerajaan Bapa dinyatakan. Apa artinya dinyatakan, saudara? Dinyatakan kan artinya gini, membuat yang tidak kelihatan, membuat yang tidak nyata menjadi nyata, menjadi kelihatan. Itu artinya menyatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus menyatakannya, anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Saudara nggak bisa lihat pengampunan, nggak bisa. Pengampunan akan terlihat waktu saudara mengampuni orang lain. Saudara nggak bisa lihat kasih, nggak bisa. Tapi waktu saudara mengampuni orang yang nggak layak dikasihi, baru kelihatan bagaimana kasih itu sebenarnya. Hampir semua prinsip, semua budaya, kuasa, kualitas, semua itu tidak kelihatan. Karena memang kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu adalah kerajaan spiritual, kerajaan yang tidak terlihat. Maka itu disitulah iman menjadi sangat penting sekali. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itu saya mau katakan begini, ketaatan tanpa iman hanyalah ketaatan manusiawi, ketaatan agamawi. Sekali lagi saya mau sampaikan, ketaatan tanpa iman hanyalah ketaatan manusiawi, ketaatan agamawi. Sebab dengan imanlah kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan dapat termanifestasi. Siapa yang bisa lihat mujizat? Saudara nggak bisa lihat mujizat secara kasat mata. Sebab mujizat tidak terlihat sampai mujizat termanifestasi di bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Disinilah kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah memanifestasikan segala sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat di muka bumi ini. Amin. Jadi kalau ayat yang sering kita dengar dikatakan doa Bapa kami yang sering kita doakan di dalam Matius 6 ayat 10, kalimatnya bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaannya yang tidak terlihat, kehendaknya yang tidak terlihat di bumi, maka itu yang harus kita buat. Kita harus buat dengan cara apa? Kita harus mentaati kehendak Bapa, supaya kehendak Bapa termanifestasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara di dalam firman Tuhan, ada sebuah cerita diceritakan begini. Ada orang yang mentaati, tapi tidak memiliki pemahaman bahwa yang dia taati ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Saudara mungkin sering dengar atau saudara pernah baca dalam kisah anak sulung dan anak yang bungsu. Atau seringkali kita sebut dengan kisah anak yang hilang. Seringkali orang mengkhotbahkan tentang anak yang bungsu dalam perikop tersebut. Padahal kalau kita belajar sama-sama narasi firman Tuhan, tujuan Yesus pada waktu itu sebenarnya bercerita bukan tentang anak yang bungsu. Tujuan Yesus menceritakan utamanya adalah tentang anak yang sulung. Sebab pada waktu itu Yesus mau memberitahu pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka itu salah, di mana fokus mereka pada hal yang lahiriah. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Kita fokus kepada hal yang lahiriah, padahal yang sebenarnya yang harus dimanifestasikan adalah hal yang tidak kelihatan. Ceritanya begini, ada anak yang bungsu pergi. Saya akan ceritakan. Ada anak yang bungsu pergi, kemudian dia pulang. Si bungsu itu sudah habiskan harta, saudara. Dia habiskan harta bapaknya, dia pulang dan diterima oleh bapaknya kembali. Bapaknya peluk dia, kasih dia cincin, jubah, dipakaikan sepatu. Dan setelah itu bapaknya buat pesta yang besar. Bapaknya potong anak lembu. Mereka menari-nari, mereka berpesta dengan sukacita di rumah mereka. Tiba-tiba anak yang sulung pulang
dari kerja. Anak yang sulung pulang dari ladang. Waktu dia sampai di rumah, dia dengar dan dia tanya sama hamba-hambanya, "What party is this, man?" Ada party apa ini? Dia tanya sama hamba-hambanya, si anak yang sulung. Hamba-hambanya bilang, "Begini tuanku, adikmu ini baru pulang. Bapakmu seneng banget ketemu sama adikmu. Saking senangnya, bapakmu buat pesta untuk adikmu." Maka firman Tuhan menulis, kalau saudara baca, maka si sulung ini marah. Si sulung marah dan kemudian dia beri argumentasi bahwa dia berhak marah. Ini sama menggambarkan begini saudara. Kalau orang taat bukan karena hubungan dengan Yesus, suka marah-marah kalau keinginannya tidak ditaati. Itu yang terjadi dengan si sulung. Dia marah dan dia berkata, "Pak, anak yang main pelacur itu, anak yang menghabiskan hartamu, dia pulang dan bapak potongkan dia lembu." Kemudian si sulung berargumentasi, "Saya, Pak, saya ini sudah setia kepada bapak. Saya tidak pernah melanggar perintah bapak." Dua hal ini yang sulung katakan kepada bapaknya. Yang pertama dia setia, yang kedua dia taat, gak pernah melanggar perintah bapak. Tapi saudara perhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di baliknya dari sebenarnya apa yang menjadi dasar yang salah. Dia katakan begini, "Bapak kasih makan adik saya yang baru pulang, bapak potongkan lembu, tapi saya yang sudah bertahun-tahun setia, yang selalu taat, gak pernah dipotongkan anak kambing." Ternyata yang maunya anak ini cuma anak kambing. Kemudian bapaknya jawab anak ini. Ini menyedihkan saudara. Bapaknya jawab begini, "Anakku, anakku, ya ampun, kamu memperhambakan dirimu kepadaku untuk upah. Padahal semua milikmu ini adalah milikmu juga. Semua yang apa aku punya, itu kamu punya juga." Bapaknya bilang begitu saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita anak sulung ini? Ketaatan orang percaya, seringkali ketaatan yang anak-anak Bapa di sorga lakukan, bukan untuk memanifestasikan kebenaran kerajaan sorga. Ketaatan mereka seringkali hanya untuk mengambil sesuatu buat diri mereka. Sama seperti yang sulung, dia taat, dia setia, dia lakukan semua perintah Bapa. Cuma satu tujuannya, tadi dia katakan, supaya dapat anak kambing. Dia lakukan sesuatu untuk buat dirinya sendiri, supaya dia dapat mendapatkan sesuatu buat dirinya. Saya mau katakan begini saudara, kalau ketaatan saudara hanya untuk mengambil buat diri saudara, bahkan saya mau katakan gini, kalau saudara, ketaatan saudara hanya untuk supaya saudara bisa masuk surga, saya katakan hari ini, bertobat. Mungkin agak keras saudara, tapi bertobat buat saya adalah, mari kita merubah cara berpikir. Kalau saudara taat hanya untuk mendapatkan sesuatu, kalau ini selama ini saudara taat kepada Tuhan, saudara mencoba untuk taat supaya saudara mendapatkan sesuatu, saudara kejar ketaatan untuk diri saudara sendiri, maka saudara tinggal sebagai orang yang agamawi. Saudara tidak menunjukkan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak punya kerinduan untuk menjadikan Yesus Kristus menjadi Raja. Kenapa? Karena kita taat bukan untuk memanifestasikan kehendak-Nya. Kita taat seringkali cuma untuk membangun ketaatan agamawi, yang membangun ketaatan pada kesombongan manusia. Kolose 2:18 yang tadi saya katakan, cuma untuk dipuji, cuma mau diangkat-angkat.
Ketaatan ini, saudara, ditolak oleh Bapa di sorga. Dan saya percaya, saudara yang adalah jemaat home ministry, adalah saudara taat kepada Tuhan. Karena saudara ingin memanifestasikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang harus kita manifestasikan. Kita taat karena kita ingin memanifestasikan apa yang di dalam, bukan untuk mendapatkan apa yang dari luar. Saya lanjutkan. Waktu Yesus berkata selanjutnya tentang anak sulung ini, dia bilang sama orang Farisi, dia ceritakan pada orang Farisi, waktu ahli Taurat mendengar ceritanya, sebenarnya Yesus mau bilang begini, sebenarnya kalian ini yang bermasalah. Dimana kemudian kalau saudara baca, ketika orang Farisi mendengar perumpamaan itu, mereka menjadi seperti kebakaran jenggot. Ternyata merekalah yang Yesus maksudkan dari cerita tersebut. Karena memang saudara, tujuan Yesus bercerita untuk kasih tahu orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, bahwa ketaatan mereka itu cuma ketaatan agamawi. Pemahaman mereka salah, maka ketaatan mereka pun salah. Iman mereka keliru, maka ketaatan mereka pun keliru, saudara. Dan sangat menyedihkan kalau menemukan orang-orang percaya, anak-anak Bapa yang kelihatannya taat, tapi sebenarnya sangat keropos di dalam. Ketaatan yang tidak teruji. Makanya sekarang kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk mentaati Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Maka kita harus memiliki, yang pertama, gambaran yang tepat. Kita harus memiliki gambaran, contoh yang tepat, yang mengubah paradigma kita, yang mengubah cara berpikir kita di dalam hal ketaatan. Dan teladan kita, gambaran kita itu adalah pribadi Yesus Kristus. Saya mau katakan begini, Yesus Kristus itu taat pada waktu tidak kelihatan. Ada banyak, mungkin kita pernah dengar, kemana Yesus Kristus pada waktu Yesus Kristus umur 12 tahun sampai umur 33,5 tahun. Kemana Yesus Kristus? Kemana dia? Tidak muncul sekitar 18 tahun. Sampai Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun. Dia memulai lagi pelayanannya umur 30 tahun, jadi 18 tahun. Selama dari umur 12 sampai umur 30 tahun, tidak diceritakan dalam Alkitab kemana Yesus. Di mana Yesus tidak diceritakan. Kita nggak tahu banyak, ada banyak yang menafsirkan. Tapi yang saya tahu bahwa Yesus belajar taat. Selama 18 tahun, Yesus belajar taat walaupun tidak ada yang melihat. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada satu buku juga yang menerjemahkan gini. Saya cerita sedikit, lucu juga nih. Dia menulis sebuah buku pada waktu itu, Silent Years of Jesus. Artinya Yesus di masa-masa nggak ada yang tahu. Dalam buku itu dia menulis bahwa begini, Yesus itu pergi belajar waktu umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Selama 18 tahun itu Yesus pergi belajar pada pendeta-pendeta Buddha. Dia pergi ke Tibet. Ya kan? Ada yang bilang begitu. Kalau menurut saya, kalau benar Yesus pergi ke Tibet, maka pulang dari Tibet, Yesus pasti jadi apa saudara? Jago kungfu. Ya kan? Karena saudara tahu bahwa di Tibet itu pusatnya Shaolin, saudara. Pusatnya Shaolin. Jadi kalau Yesus ke Tibet pada waktu itu, Yesus belajar kungfu, saudara. Maka ada ayatnya. Kalau Yesus belajar kungfu dan benar bahwa waktu itu Yesus ke Tibet, ada ayat yang nulis begini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Maka ayatnya tidak akan tertulis begitu. Ayatnya akan berubah. Tampar pipi kiri, tendang pakai kaki kanan. Itu kalau Yesus pergi belajar ke Tibet. Tapi bukan kan saudara, kita nggak percaya hal itu. Karena yang Yesus ajarkan bukan yang berasal dari Tibet saudara.
Tapi yang Yesus ajarkan adalah dia mendengar apa yang Bapaknya ajarkan. Yesus tahu akan kehendak Bapaknya. Kenapa? Karena Yesus kenal pribadi Bapaknya. Yesus belajar taat. Ini poinnya. Yesus belajar taat walaupun orang tidak melihat. Itu ketaatan yang sejati, saudara. Nggak ada yang tahu Yesus buat apa. Nggak ada yang lihat Yesus buat apa. Tapi sementara tidak ada seorang pun yang melihat, Yesus belajar untuk menjadi taat. Karena itu saudara, ketaatan ritual kita harus berubah. Bukan cuma ketaatan agamawi. Pergi ke ibadah, nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, dapat berkat, pulang. Bukan hanya itu saudara. Tapi yang terutama adalah supaya pemerintahan Bapa, pemerintahan Yesus di dalam kehidupan kita bisa nyata, bisa kita manifestasikan dari dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini prinsip yang sangat mendasar. Supaya kekristenan kita punya tujuan, bukan cuma agamawi. Kita ada di bumi ini, saudara dan saya ada di bumi ini, untuk menyatakan kehendak Bapa di bumi. Supaya Bapa yang gak kelihatan, sifat-sifatnya dinyatakan. Kebaikannya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kekudusannya dirayakan. Kemuliaan Bapa dipuji dan disembah. Dan kerajaannya dapat dinyatakan di bumi ini. Kesimpulannya adalah waktu saudara taat, waktu saudara dan saya taat melakukan kehendak Bapa. Karena kita taat, karena kita punya hubungan. Kita taat karena Bapa Yesus mengasihi kita orang berdosa. Dan karena itu kita mengasihi Yesus. Dari hal-hal yang kecil yang kita buat. Tuhan akan menyatakan hal tersebut lewat kehidupan saudara dan saya. Lewat ketaatan kita, maka hal-hal yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, akan terlihat. Karena sebenarnya orang di dunia ini mau tahu seperti apa kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga dinyatakan ketika anak-anak Bapa, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang percaya, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan budaya kerajaan sorga, memanifestasikan gaya hidup kerajaan sorga. Karena sekali lagi, ini tugas saudara dan saya, untuk memanifestasikan apa yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.